tetap semangat. Masih dalam ibadah online kita, ibadah doa dan pemulihan setiap hari Selasa. Kami harap kita semua tetap setia menyaksikan dan mengikuti ibadah online kita. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Agung, Maha Kudus, kami muliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah doa Yayasan Sola Gracia, pekerja dan pengurus Yayasan Sola Gracia serta jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa ini supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Begitu juga yang mengambil bagian dalam ibadah doa ini serta hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman supaya diajari oleh Roh Kudus. Kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu supaya meneguhkan iman dan rema kehidupan kami. Bapa kami surgawi, kami mohon juga supaya keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, anak, menantu, cucu, serta harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa Surgawi, berkati ibadah ini dari awal sampai pertengahan akhir supaya berjalan dengan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setiap kasih, setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan layakkan kita untuk menerimanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Ucap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan
bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu di siang hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah, doa dan pemulihan secara virtual. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Bapa, roh Tuhan tetap ada bersama kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Sebelumnya suci kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami, pemerintah kami yang ada saat ini Tuhan. Berkati semua Tuhan pemerintah kami Bapa, mulai dari pusat hingga ke daerah, mulai dari yang terendah baik itu kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden Jokowi, semua berikan hikmat kepintaran Bapa, kecerdasan Bapa, supaya negara kami ini bertambah-tambah maju Tuhan. Negara kami ini dijauhkan dari segala perselisihan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan negara kami ini akan bertambah-tambah majunya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan gerakan radikalisme yang ada di negara kami Bapa. Pakai juga semua TNI dan Polri Bapa, perpanjangan tangan-Mu Tuhan, supaya gerakan-gerakan ini dapat dihentikan Bapa. Segala kekerasan, gerakan radikal ini kami ikat, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan negara kami ini tetap aman dan damai sejahtera. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di negara kami ini Tuhan. Berkati semua gereja-gereja yang ada Bapa. Pakai semua dengan luar biasa Tuhan, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, semakin banyak orang mencari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pimpinan yang ada saat ini Tuhan, Engkau berkati Bapa, Engkau berikan kekuatan iman Tuhan, mampu mereka menjalankan dengan baik Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawabnya di gereja masing-masing Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan misionaris. Biarlah kiranya ketaatan ada di dalam hati hamba-hamba Tuhan ini. Mampukan mereka semua untuk menjadi alat-Mu Tuhan, melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa Bapa, sehingga setiap orang Tuhan banyak yang mengenal Engkau Tuhan melalui hamba Tuhan dan misionaris ini. Pakai mereka semua secara luar biasa Tuhan, sehingga hamba-hamba ini Tuhan benar-benar dikuatkan imannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terpujilah Engkau di atas ini semua Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Kami percaya bahwasanya tetap dalam keadaan sukacita di dalam Kristus Yesus. Ini saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu. Walaupun kami bertemu hanya melalui Zoom saja, melalui YouTube saja. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami secara luar biasa. Engkau akan memberikan kepada kami urapan pengajaran, sehingga apa yang kami dengar dan kami lakukan Tuhan, dapat semua kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Amos 9 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Pondok Daud akan didirikan kembali. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Nabi Amos mendapatkan penglihatan bahwasanya Tuhan ada di dekat mezbahnya yang suci, dan dia berdiri di situ dan melihat banyak orang yang menyembah, tetapi Tuhan membinasakan mereka semuanya. Kenapa kira-kira mereka dibinasakan?
karena mereka itu melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan membinasakan mereka. Ada di antara mereka yang lepas daripada pembinasaan itu, tetapi mereka juga dibunuh dengan pedang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keadaan yang seperti itu? Apakah mereka itu terus akan melakukan kejahatan? Mereka itu dibuang ke Babel dan mereka itu harus meninggalkan negerinya. Hanya beberapa orang yang tersisa, yang tertinggal di Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian apa yang terjadi? Tuhan berjanji akan membangun kembali Pondok Daud yang sudah roboh sekian lama. Tapi apakah mungkin diterima oleh bangsa Israel akan pembangunan Pondok Daud itu kembali, sedangkan mereka sedang ada di dalam pembuangan? Apakah itu mungkin? Tetapi Tuhan, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Yang dimaksud dengan mendirikan Pondok Daud itu adalah bahwasanya di 2 Samuel dinyatakan bahwasanya Tuhan akan tetap mendirikan, akan mendudukkan seorang raja di atas tahta Daud, di mana akan dibiarkan, akan didudukkan seorang raja yang untuk selama-lamanya dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Amos menubuatkan bahwasanya bangsa Israel itu akan semuanya dihukum. Mereka akan dihakimi dan tidak ada yang bisa lepas jikalau mereka itu terus ada di dalam dosa. Tetapi bagi orang yang percaya dan bagi orang yang hidupnya suci, mereka itu akan dibebaskan. Bapak Ibu yang terkasih, mendengar akan adanya hal ini, banyak orang-orang Yahudi yang bertobat dan mereka mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu, Nabi Amos mengatakan bahwasanya Kristus nanti akan datang, dan dia tidak hanya datang untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang selain Yahudi. Berarti kita juga Bapak Ibu dan saya, kita semuanya akan mendapatkan keselamatan dan juga akan dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Kita sangat beruntung karena Tuhan mau membebaskan kita dari segala kejahatan kita, kenajisan kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu menunjukkan bahwasanya Kristus akan datang dan dia akan memerintah baik di bumi maupun di surga untuk selama-lamanya. Apa kaitannya firman Tuhan ini dengan Pondok Daud, di mana Tuhan menyuruh kami untuk membangun Pondok Daud? Satu hari di tahun 2005 kami berdoa mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata bahwasanya kami disuruh untuk membangun Pondok Daud. Inilah Pondok Daud itu, ya, di mana Tuhan menunjukkan kepada kami melalui penglihatan apa yang harus kami lakukan. Misalnya membuatnya lebarnya 40, kemudian panjangnya 50 seperti gedung yang terlihat di belakang ini, dan kemudian di depan ada 3 tiang yang artinya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian di samping ada tiang yang terdiri dari 7, di mana angka 7 itu adalah merupakan suatu angka yang sempurna di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pesan Tuhan yang harus dijalankan. Apakah semua orang percaya akan penglihatan? Saya rasa tidak semua orang percaya, dan mereka merasa aneh kalau kita katakan bahwa kita mendapatkan penglihatan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan altar atau dengan panggung yang akan dibuat, dengan stage yang akan dibuat itu? Satu hari kami diundang untuk mengikuti suatu KKI yang akan diadakan oleh Reinhard Bonnke yang datang dari Jerman. Reinhard Bonnke ini dikenal dengan karunia yang diberikan Tuhan untuk membangkitkan orang-orang mati.
Dan pada waktu itu dia datang dan dia mengurapi begitu banyak orang yang hadir. Pada saat dia mengadakan crusade itu di Singapura, kami berangkat dari Medan melalui Batam, dan dari Batam kami naik ferry ke Singapura. Kenapa? Supaya murah. Karena dari Medan ke Batam ongkosnya tidak seberapa, dan kemudian dari Batam ke Singapura naik ferry. Ada juga pendeta 2 orang yang bersama-sama dengan kami. Pada waktu itu setelah mengikuti crusade itu, dan ada satu orang hamba Tuhan yang mengajak kami untuk besok ikut ibadah hari Minggu, di mana tempat ibadah itu adalah biasanya diadakan pameran barang-barang yang ada dari seluruh dunia yang ada di Singapura. Kemudian kami pun hari Minggu itu pergi ke sana dan kami mengikuti ibadah yang ada di sana. Sampai hari ini saya masih ingat apa ibadah khotbah daripada pendeta yang pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan, di mana dia mengatakan bahwasanya setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukanlah itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merasa hati saya tergerak melihat altar yang ada di ruangan itu. Kemudian saya mengajak kedua pendeta dan teman-teman, mari kita coba mengukur berapa luas daripada tempat ibadah ini. Kami mengukur lebarnya ada kira-kira 40 meter, kemudian panjangnya ada 50 meter, dan sama dengan aula yang Tuhan suruh bangun di Taman Doa. Kemudian kami melihat panggungnya, di mana panggungnya itu terdiri dari 5 anak tangga yang harus dinaiki sebelum naik ke atas altar. Dan itulah merupakan pedoman bagi kami. Dan pada saat kami bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan inginkan supaya kami membuat altar seperti itu, dan Tuhan taruh dalam hati kami, ya benar, itulah yang harus engkau lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan atap? Bapak Ibu, kita bisa melihat atapnya. Ini yang disuruh dibangun atap yang seperti ini, baik yang di samping maupun yang ada di depan, dan itulah yang kami lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan itu pulang dari sana kami meneruskan pembangunan daripada aula Pondok Daud ini. Dan pada saat kami bertanya apakah kami buat namanya, Tuhan taruh dalam hati bahwasanya aula ini namanya Pondok Daud. Dan memang benar setelah Pondok Daud ini selesai dibangun, kami adakan ibadah di sana. Memang banyak terjadi pemulihan, banyak orang yang menyembah berhala, banyak yang diadakan di sini pelepasan, diadakan pelayanan yang luar biasa. Kami mengadakan ibadah di sini sekali seminggu, setiap hari Sabtu selama bertahun-tahun sejak tahun 2007. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ibadah itu terus dilakukan. Kemudian satu hari Tuhan taruh dalam hati bahwasanya kalau orang Israel itu tidak percaya akan ada dibangun kembali Pondok Daud itu, dan mereka berkata, kita dalam pembuangan, apa mungkin kita ini akan mendapatkan sesuatu seperti pembangunan dari Pondok Daud kembali. Tetapi Tuhan berkata, bangunlah di depan Pondok Daud itu sebuah gapura yang menggambarkan ada pelangi, di mana aku berjanji tidak akan menghukum orang-orang yang ada di bumi dengan air bah. Dan inilah dia Bapak Ibu, kami sudah kami sudah membuatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Jadi Pondok Daud ini adalah sebagai lambang nanti Kristus akan datang dan dia akan memerintah kita semuanya, saudara dan saya, bapak dan saya, dan ibu, kita akan bersama-sama akan diselamatkan, akan dibawa kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus.
Terpujilah Tuhan, Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu memperhatikan kita. Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Nya dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami bahwa Pondok Daud itu dibangun adalah sebagai lambang untuk nanti menerima Kristus, untuk yang datang kedua kalinya, sebagaimana yang sudah Dia janjikan. Sebagaimana Dia pergi, Dia akan datang lagi untuk membela kami semuanya, untuk mengangkat kami semuanya, mengangkat kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang hidup kudus, yang hidup berkenan di mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi biarlah Tuhan kiranya firman-Mu itu tidak akan pernah berakhir, dan kiranya Roh Kudus yang akan benar-benar memberikan tuntunan kepada kami semua dan semua yang mendengar pada saat ini, supaya semuanya kami benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi, supaya kiranya Engkau yang memberkati dia, memberikan dia vitamin surga, vitamin jasmani, berikan dia kemampuan untuk mengurus negara ini, untuk membawa rakyat Indonesia sebanyak 270 juta jiwa kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Engkau kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati bagi TNI dan Polri untuk menjaga keamanan Indonesia. Tapi di atasnya kami tahu Engkaulah yang menjaga Indonesia Tuhan. Kami bermohon kepadamu supaya Engkau mengangkat COVID dari Indonesia. Engkau mengangkat Omikron, virus dan apapun yang tidak baik, diangkat semuanya dari Indonesia. Kami aman dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hidup kami. Jauhkan kami dari kematian, roh maut, kecelakaan, bencana, malapetaka, dan juga jauhkan kiranya kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Roh keselamatan menjadi milik kami. Malaikat Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami. Roh Kudus akan mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Keadaan sudah jauh lebih baik, tapi kita masih terus harus waspada, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biarlah apa yang terjadi saat ini akan menjadi lebih baik lagi, karena Tuhan yang melindungi kita. Haleluya, haleluya, shalom.